Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal habaib al-mukarramun, yang sama-sama kita hormati para habaib, wabil khusus Ayahanda Al-Habib Hashim bin Husin Al-Habsyi, dan juga para habaib yang lainnya tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi daripada rasa hormat saya, dan juga daripada Sohibul Bait, keluarga besar Al-Habib Abdurrahman Ba'ali, yang mana kita sampaikan rasa takziah kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah membesarkan pahalanya, azamallahu ajrakum. Mudah-mudahan dengan adanya beliau ini bisa menjadikan daripada suri tauladan bagi anak-anaknya, dan mudah-mudahan bisa menjadikan kesabaran buat mereka semua dan bisa mengikuti kepada ayahanda mereka semua, amin ya rabbal alamin. Para guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ayahanda guru kita Kiai Zuhri, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, selalu bisa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirin, ayuhal ikhwan rahimakumullah. Mohon maaf sekali lagi karena ini tidak disangka-sangka. Saya datang ke sini karena menyampaikan amanah dari orang tua saya, tidak bisa hadir, jadi saya mewakili datang. Kebetulan dari seberang pulau Kalimantan Selatan datang ke sini karena Allah yang mentakdirkan saya datang ke sini. Rencananya lain, ternyata Allah yang mentakdirkan lain. Ternyata sampai di sini langsung ditembak di tempat. Artinya langsung disuruh daripada ceramah. Padahal jelas banyak guru kita yang lebih tua, lebih berilmu, lebih alim. Cuma karena kita sebagai tamu, ada kaidahnya orang Arab, yaitu ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit, seperti jenazah. Mau diginikan harus nggih, disuruh menginap ya nggih, disuruh makan nggih, dikawinakan nggih, gitu juga. Cuma yang terakhir ini yang belum pernah dipaksakan kepada saya. Alhamdulillah. Ya karena itu, tapi karena imtithalul awamir ya, karena mengabulkan hajat daripada tuan rumah, kita mau ngasih apa tidak bisa, tapi mengabulkan hajat, berharap mudah-mudahan kita ngabulkan hajatnya beliau, tuan rumah ini bisa menjadikan pahala buat kita semua yang hadir. Karena dalam hadits qudsinya Allah berfirman, man qadha hajata akhil muslim, barang siapa yang mengabulkan satu hajatnya daripada seorang muslim di dunia, maka Allah akan mengabulkan hajatnya kita kelak di yaumil qiyamah, 1000 hajat kita. Mudah-mudahan kita mengabulkan hajat daripada tuan rumah, menjadikan tabungan buat kita kelak di yaumil qiyamah, tabungan kita 1000 hajat, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu acara yang ada pada malam hari ini adalah salah satu bentuk baktinya anak kepada orang tua. Kita mengetahui memang ketika seorang yang meninggal dunia tidak bisa beramal, seperti sebagian orang yang mengatakan kalau sudah mati habis semuanya. Betul, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Kalau sudah meninggal daripada seorang muslim, maka dia pasti akan terputus semua amal-amalnya. Karena apa? Tidak bisa bergerak. Mau sholat, kalau sudah meninggal tidak bisa sholat. Mau bersedekah, meninggal tidak bisa sedekah, karena hartanya sudah pindah kepemilikannya kepada ahli waris. Mau apapun dia tidak bisa melakukan apapun. Betul, tidak bisa dia melakukan. Tapi ingat, illa bisalas, kecuali daripada 3. Yang pertama yaitu sodakotun jariyah, yaitu bagaimana yang dia berikan, yang dia bangunkan kepada baik
majelis taklim, baik masjid, apapun, meskipun sekecil yang dia berikan, yang dia untukkan daripada amal jariah, dia tetap akan bersambung. Satu bata yang ada di masjid, selama bata itu ada, maka terus akan mengalir daripada pahalanya meskipun orang itu meninggal. Karena itu kita galakkan sedekah jariah, jangan eman. Karena apa yang kita keluarkan hakikatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Meskipun kita meninggal dunia, kita mengetahui bahwa almarhum Al-Habib Abdurrahman Bali orang dermawan, tidak segan-segan beliau membantu orang, tetapi kebanyakan sir, tidak tahu orang, tidak ada yang tahunya ya. Tukang beca tiba-tiba dikasih seketika, fujaatan, tidak ada rencana, tidak direncanakan. Kalau saya sama sampean masih merencanakan dahulu, nanti ada duit di sini aku akan sedekah, kalau saya kaya akan sedekah. Beliau tidak, ada berapa disedekahkan, langsung sedekah. Ini salah satu daripada kebaikannya beliau, yang mana tidak kita ketahui. Karena apa? Tidak pernah idhar beliau, selalu memberikan sedekahnya. Karena itu sedekahnya beliau ini insya Allah menjadikan amal pahala terus sampai beliau meninggal. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Artinya bermanfaat ini yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Beliau belajar, kemudian memberikan madrasahnya, membangunkan SD, sekolahan, semuanya. Ini yang mana akan menjadikan manfaat buat beliau. Karena apa? Karena ilmu yang diajarkan kepada orang, maka orang itu selama memakainya pasti akan mendapatkan pahala. Karena itu dianjurkan oleh ulama, kita pertama kali mengajarkan kepada anak kita membaca Fatihah. Bagaimana sebelum dia belajar ngaji, ajarkan kita, orang tua, paling minimal baca Fatihah. Karena apa? Ketika Anda mengajarkan Al-Fatihah, kemudian dia bisa mengatakan Al-Fatihah, melafadzkan Al-Fatihah, dipakai sholatnya berpahala, maka Anda yang mengajari mendapatkan pahala. Minimal apapun yang bermanfaat, baca sholawat, kasih tahu cara bagaimana sholawat ya. Bagaimana apapun, semua ilmu yang bermanfaat, meskipun sedikit, sampean bodoh, tidak masalah, tapi kasih tahu anak kita. Karena apa? Ketika kita meninggal, dia akan mengajarkan kepada anaknya, maka Anda akan mendapatkan pahalanya. Anaknya lagi, cucunya lagi, anaknya cucu, buyut, keponakan, semuanya terus, maka akan mengalir terus kepada kita semuanya. Karena itu tidak akan bagus, tidak akan jelek orang yang mengajarkan. Kalau kita tidak bisa, minta tolong kepada guru, berikan kepada pesantren, berikan kepada kiai, minta tolong, titip, ajarkan anak kita. Karena apa? Ketika dia mendapatkan ilmu kemudian mengamalkan dalam dirinya, minimal dalam dirinya dan keluarganya, maka akan bermanfaat, terus akan berkembang. Bahasa sekarang multi level marketing, bertingkat-tingkat. Maka ketika sampai satu dapat 2 kaki, akan dapat lagi 2 kaki, 2 kaki. Bonusnya kapan? Sampai yaumil kiamah. Karena itu dianjurkan ya, jangan sampai asal kasih, ajari, meskipun alif atau a itu jangan diremehkan. Guru yang mengajari a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti itu pahalanya terus mengalir kepada dia sampai yaumil kiamah. Anaknya kemudian mengajari lagi, jadi guru, jadi guru, luar biasa. Makanya alhamdulillah ada guru kita pesantren, saya dulu pesantren di tempatnya Al-Habib Husin Al-Habsyi. Terus saya dapat ilmunya dari beliau, kemudian saya melajari terus menyambung, tidak akan terputus sampai yaumil kiamah. Seperti yang beliau Al-Habib Abdurrahman Bali, beliau memberikan kepada kita bagaimana cara untuk berilmu, bagaimana cara mendidik kepada anak-anaknya yang ada sekarang. Mudah-mudahan kita mendoakan kepada anak-anaknya bisa menjadi anak yang soleh, yang bisa bermanfaat, menjalankan ilmunya, niatkan untuk beramal kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ini semua, amin. Yang ketiga yaitu waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh. Di sini dikatakan anak yang soleh, bukan anak yang sogeh, bukan anak yang pintar, bukan anak yang hebat, bukan anak yang tinggi jabatan. Ini suatu tanda kepada kita muslimin dan muslimat, kalau memberi pada anak doa, janganlah supaya anak pintar saja, bukan hanya sugih, bukan hanya kaya, bukan hanya hebat, tapi soleh, bahasa kita baik. Karena ketika Anda mempunyai pangkat baik,
akan mendapatkan semua apapun yang Anda jalankan akan mendapatkan predikat baik. Islam tidak memberikan batasan untuk kerja apapun. Mau jadi pejabat silahkan, mau jadi polisi silahkan, mau jadi kiai silahkan, mau jadi guru silahkan, tukang becak silahkan, mau jadi malingnya silahkan juga. Tetapi ingat, berikan pangkat yang baik. Bagaimana pangkat yang baik? Kalau Anda jadi pejabat yang baik. Ketika Anda menjabat, bagaimana kebijakan-kebijakan itu yang akan memberikan kebaikan kepada umatnya, yang memberikan kebaikan kepada masyarakatnya, maka akan menjadi pejabat yang baik. Menjadi polisi yang baik. Tukang becak yang baik. Kalau yang wajar ya dikasihlah harga yang sedang-sedang saja. Jangan mencekek sama penumpangnya ya. Jadi tukang ojek ya, sampean yang jadi tukang manen, ngarik. Tukang ngarik sini bilangnya ya. Maaf, kurang fasih bahasanya, ngarik itu kurang fasih. Ngarik padi itu ya. Itu ya juga harus yang dengan baik. Kalau tidak baik repot. Anda ngaritnya 10, yang disetorkan 9. Kemana satunya? Wallahu a'lam bishawab katanya ini. Ini tukang ngarik tapi tidak baik, tidak bagus ya. Karena itu dikatakan soleh, waladun soleh, anak yang baik. Karena itu sampai berikan kepada anak, mudah-mudahan jadi anak yang baik. Apapun kerjaannya, jangan cuma hebat. Kalau cuma sekedar hebat tapi tidak baik, bahaya. Biar pintar tapi tidak soleh, bahaya juga. Hati-hati. Karena apa? Kalau pintar tidak soleh, maka pasti akan mengikuti kepada aturannya daripada iblis. Iblis itu makhluknya Allah yang pintar. Jangan dipikir bodoh nih. Iblis, tahu sampean iblis? Iblis itu makhluknya Allah yang pintar. Bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, iblis ini menjadi guru daripada malaikat. Malaikat itu belajarnya sama iblis. Kemudian ketika diciptakan Nabi Adam, diberikan perintah oleh Allah, disuruh menjadi hamba yang baik. Hei, perintah sujud. Kalau kita menjadi orang yang baik, pasti menjawab nggih kepada Allah. Tandanya orang baik. Nggih, disuruh itu nggih oleh Allah. Puasa nggih, sholat nggih, ayo Jumatan nggih, ayo ngaji nggih. Karena apa? Perintahnya Allah, tandanya Anda menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Tetapi kalau Anda tidak mau mengenal, ayo di sini sholat nggih. Kenapa kata sholat? Masih belum lagi waktunya mendapat hidayat. Jangan ikut-ikutan ya. Orang bukan dapat hidayat baru sholat, bukan. Tapi sholatlah engkau baru dapat hidayat. Sampai mau cari kira-kira dapat uang dulu baru kerja atau kerja dulu baru uang? Tahu sampean? Tahu. Jadi kira-kira sholat dahulu baru baik atau baik dulu baru sholat? Sholat dulu, beb saya ini masih belum baik, guru kiai saya belum baik. Sholat dulu sampean, amal dulu, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan. Kerja dulu, duitnya gampang, yang penting kerja, insya Allah dapat duit. Tapi kalau sampean cari duit dulu baru kerja, seumur hidup tak bakal dapat duit sampean, ya? Paham? Okay? Karena itu soleh adalah menjadi acuan yang mana diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun profesi silahkan, apapun cita-cita dukung anak sampean. Jangan harus jadi kiai baru jadi, tidak. Ustadz kalau tidak baik juga bahaya. Habib kalau tidak baik juga bahaya. Semangat sampean kok ngomong Habib ini sampean. Artinya apa? Semua mendapatkan titel yang namanya baik. Sampai jadi masyarakat, ya juga jadi masyarakat yang baik. Pintar kalau tidak baik bahaya. Sampean tahu koruptor? Tahu koruptor? Tahu koruptor? Maling, tahu maling ya. Kalau di desa maling ayam, kalau di sana maling duit. Itu kira-kira orang pintar apa orang bodoh? Tahu sampean pintar. Kok malah kepingin cita-cita aja jadi maling sampean ini? Hebat itu hebat, bukan hebat tapi baik. Sampean kalau pintar tidak baik, tandanya sama meniru seperti ya, kalau bukan iblis tandanya temannya, kalau bukan temannya iblis muridnya. Hati-hati bahaya. Kemarin banyak kejadiannya, ya Allah, orang merasa pintar, ngomong Allah yang ini, ngomong Rasulullah yang seperti ini ya. Pintar, pintar tapi tidak baik, bahaya ya. Makanya muka model-modelnya kayak iblis, sampean tahu ya? Melihat sampean ya? Ya, muka
kakaknya model iblis. Nah, hati-hati ya, jangan sampai deketi seperti itu. Doakan anak-anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang waladun soleh, ini yang diberikan oleh Rasulullah, yad'u lahu, yang mendoakan kepada orang tuanya. Malam ini alhamdulillah mereka berusaha untuk bagaimana mendoakan kepada orang tuanya, karena ini adalah amal daripada anak-anaknya daripada Al-Habib Abdurrahman. Kita yang hadir di sini memberikan dukungan, memberikan sumbangan kepada anak-anaknya supaya berkirim kepada orang tuanya. Karena itu ada yang mengatakan, oh ini tidak bagus, bid'ah segala macam. Tidak masalah, kita menyumbang. Mau ngasih duit ya tidak diterima juga ya. Tidak ada kiriman ATM ke alam barzah, tidak ada ya. Yang dikirimkan apa? Kita bacakan Yasin, kita berikan orang tua, nanti berikan anaknya yang akan ngirimkan. Karena yang mereka mendoakan. Kita yang datang ke sini karena kebaikannya beliau, okay? Karena kita kenal kepada beliau bermanfaat kepada kita, berjasa kepada kita, baik kepada kita. Mau balas apa tidak bisa, ya ini kita kirimkan. Bersama-sama kita kumpul, kita berikan kepada anaknya mendoakan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan Allah menerima bacaan kita pada malam hari ini, okay? Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan daripada amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kepada beliau, anak-anaknya bisa mengikuti kepada beliau, berada di jalan yang mana selalu diridhoi oleh Allah, mengikuti kepada jalan as-salafun saleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan bisa diakui oleh beliau, dianggap sebagai kawan-kawannya, dianggap sebagai muridnya, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan datuk beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadullah Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan itu mudah-mudahan kita dihidupkan, dan mudah-mudahan dengan itu kita akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, dan mudah-mudahan besok di akhirat kita semua akan dibangkitkan dengan la ilaha illallah di bawah bendera la ilaha illallah. Kita masuk ke dalam surganya Allah dengan kunci yang paling mulia, kunci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini mudah-mudahan akan diberikan kebaikan oleh Allah. Yang punya hajat belum selesai, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah. Yang punya sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya penyakit berat mudah-mudahan diringankan oleh Allah. Yang punya penyakit ringan mudah-mudahan diringankan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Yang punya sakit hati mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah. Yang punya penyakit badan, encok, pegelinu, rematik segala macam mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang punya penyakit hati, hasut, iri, dengki segala macam mudah-mudahan dibuangkan oleh Allah, sehingga hati kita bersih dan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena itu mohon maaf banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiai mohon maaf, Habib mohon maaf. Huduri. Nah, ini tambahan lagi sudah ya. Pokoknya pesanan-pesanan ini bahaya juga ya. Tadi ngomongnya sebagai tuan rumah jangan suruh ceramah, nggih, sudah ya. Ditembak lagi suruh mengungkapkan sebagai wakil tuan rumah. Nah, double terus pokoknya kisahnya ini ceritanya ya. Nggak masalah. Apapun yang dihajatkan, disuruh apapun saya ini nggih aja kita ya. Iya aja katanya karena saya mayit sudah. Mudah-mudahan nanti dikawinkan aja. Amin. Amin. Ungkapkan terima kasih daripada tuan rumah keluarga besar Al Habib Abdurrahman Ba'ali. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, wabil khusus para habaib, wabil khusus Kiai Zuhri, wabil khusus kepada para tetuha-tetuha kampung, tokoh masyarakat. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan juga
Kepada hadirin dan hadirat juga mengungkapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua sumbangsih Anda semuanya, tidak bisa membalas daripada pemberiannya Anda semuanya, baik daripada formal maupun non formal, baik secara yang ada kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Hanya ungkapkan jazakumullah khairan jaza, Allah membalas semua daripada kebaikan pian semuanya. Dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya daripada tuan rumah, ada salah khilaf atau yang kurang daripada penyuguhan, mungkin tempatnya tidak memenuhi atau kayak apa, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa memberikan yang terbaik karena kami juga manusia, tempatnya daripada kekurangan, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mohon yang sebesar-besarnya maaf-maafnya. Mungkin ada hujan, mudah-mudahan hujan ini juga menjadikan rahmat kepada kita, menjadikan tanda yang baik kepada kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada lagi apa lagi, Beb? Sobong boleh, Beb? Keyboard. Menabi beda boleh. Ram kaki. Nggih. Nah terakhir, yang kionceng boleh, kula ini kita masalah. Nggih. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau ada salah kata, khilaf kata. Nanti langsung pulang apa? Oh jangan lupa ada bungkusan sangu buat sampean, nggih. Ada berkatanya ada. Nanti tahlil akan dipimpin oleh Habib Hadi. Terima kasih, demikianlah sambutan yang sangat banyak kekurangannya, mohon maaf nggih. Ada yang tersinggung atau kadang tidak nyaman atau apa, mohon maaf. Tidak ada niatan menyinggung, tidak ada. Niatan saya hanyalah satu, mudah-mudahan bisa menjadikan kebaikan, bisa menjadikan contoh dan bisa menjadikan kita semua berkumpul dalam sadar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.